warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama sekali marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul di musala yang kita cintai ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita ucapkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimahnya, marilah sama-sama kita dengarkan tausiah dari Bapak Doni Zakaria kepada Bapak waktu dan tempat dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah Surau Mambala, Rakyat Sholat dan Mengaji. Salam kurang semangat, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu 'ala 'ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tatadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hati serta meletakkan tutup atas penglihatannya, maka siapakah yang mampu memberikan pertolongan petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Surat Al-Jathiyah ayat 23. Pada kesempatan ini yang sama-sama kita hormati, alhamdulillah pada malam ini rekan pengajian Nagari Bapak Ibu kenal langsung Pak Wali Nagari Bapak Ridho Muslim yang masih segar dalam meninggalkan lembu Bapak Ibu suatu sekolah di Makola, ya ada pamalih tampil ke buku. Kalau lagi itu waktu tampil tuh, ya ada cabut. Nah, ini lah menjumbo dulu. Dia dapat beliau ajubona lah menyecek tapi rapi maka gitu. Kemudian Bapak Ibu yang kita hormati sesepuh
untuk Muhammadiyah yang paling berjasa kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk menyatukan langkah kita, perjuangan kita di Muhammadiyah, kemudian membangkitkan semangat kebenaran. 2017 kemarin kebenaran tinggi Muhammadiyah kembali memperlihatkan ketajaman untuk membangun pendidikan, membangun kebaikan-kebaikan lainnya di dalam kita ini. Kemudian Bapak Ibu, sekarang kita hormati Ketua BPN negara kita, Bapak Adi Mukar, yang berlatih sama berbagi mengenai bahasa Arab. Tentunya tidak terlepas dari perjuangan beliau, jasa-jasa itulah yang bisa saya tampil di sini, membaca Al-Quran, mengkaedah-kaedah bahasa Arab. Dan selanjutnya pada kesempatan ini Bapak Ibu, Bapak Beras Kandang yang melaksana demokrasi pemilu kita kemarin, baca di TV Bapak Ibu, banyak yang sakit meninggal. Mbok khawatir jangan tekanan pejuang demokrasi kita di negara ini. Terhormat yang ketiga orang itu yang dikomandang oleh Bapak Beras Kandang, alhamdulillah sehat semua Pak Is. Jadi Bapak Ibu, begitu banyak yang kita dengar di masyarakat kita kurang bisa sini, tapi perjuangan beliaulah yang bisa mengamankan khususnya pesta demokrasi kita kemarin dan khususnya lagi di negara kita. Kemudian Bapak Ibu yang sama kita hormati pula Bapak Ali Budiman kemarin bersama Bapak Ali Mukar, Bapak KPN kita mensukseskan bimbel kita. Ini harapan kita bersama, bimbel ini harus dipertahankan. Kelas siapa? Nah, jadi kita harapkan banyak orang dari masyarakat. Bimbel kita ini tidak hanya 1 bulan penuh kayak kemarin. Banyak masukan dari masyarakat kita bagaimana bimbel kita ini bisa bimbel sebagaimana yayasan yang kita lihat bisa menampung seluruh anak-anak kita untuk setiap harinya. Bisa satu hari nanti Bapak Ibu kegiatan anak-anak kita nanti bisa melihat bagaimana kemampuan dan jurusannya ke depan. Agar anak-anak kita tidak salah pilih jurusan, tidak bisa nanti untuk menentukan jalan pendidikan ke depan. Ini yang kita harapkan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu yang dihormati, pada malam yang berbahagia ini yang Rasulullah katakan, man qama Ramadan, man shoma Ramadan, orang-orang yang menjalankan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan, dan mereka yang mendirikan ibadah-ibadah pada bulan suci Ramadan. Inilah kita semuanya di dalam salah ini. Yang dapat dia tadi, inilah yang akan memborong semuanya. Yang Allah katakan kita termasuk yang terus mempertahankan ibadah kita, kualitas keimanan kita. Yang Rasulullah katakan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kemudian Bapak Ibu yang lupa kita, yang perlu kita sampaikan, ya, semacam kreativitas dan inovatifnya pelajar kita khusus Makola kita ini, ya, kepada ini kru Surau Makola Channel, baik ya. Ya, ini sesuai dengan harapan dan rekomendasi Muktamar Ikatan Pelajar Muhammadiyah di Jakarta 2014 kemarin. Bagaimana pelajar khususnya Muhammadiyah Makola kita ini menjadi pelajar yang berkemajuan, menjadi pelajar terdepan di Indonesia. Karena sudah sekian tahun Bapak Ibu, dari Muktamar 2012 Ikatan Pelajar Muhammadiyah sudah menorehkan prestasi-prestasi sehingga dinobatkan menjadi pelajar terbaik di Indonesia. Nah, sewaktu diberikan penghargaan oleh Bapak Andi Malarangeng, sewaktu itu ya Menteri Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Nah, jadi dengan demikian Bapak Ibu, kita berharap semacam kreativitas seperti ini yang perlu kita dorong, yang kita sokong bersama-sama, yang kita berikan support, sehingga
ini terus berlanjut Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam surat Al-Ghafiyah ayat 23 itu Allah mengatakan kepada kita bahwasanya orang yang memperturutkan hawa nafsu, yang menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan, adalah orang yang Allah tutup pendengaran, Allah tutup matanya dan pintu hatinya untuk kebaikan-kebaikan. Jadi melihat kemusyrikan, kemaksiatan adalah merupakan penyakit hati kita, sehingga menghancurkan keimanan kita dan menghilangkan sifat-sifat mutakin di dalam kehidupan kita ini. Bukan mustahil Bapak Ibu, penyakit hati yang demikian ini merupakan hasil juang. Ini merupakan kerja keras setan yang telah mempengaruhi hati kita, yang telah mempengaruhi dengan keburukan-keburukan di dalam jasad insaniah ini. Maka seketika hawa nafsu kita sudah terjerumus kepada suatu kesesatan, maka akan berujung kepada keburukan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, masih segar dalam ingatan kita beberapa bulan, beberapa minggu yang lewat, khususnya pada tahun 2019 ini, kita disibukkan dan dikuras pemikiran kita sebelum bulan suci Ramadan ini mengenai pesta demokrasi. Diawali dan mulai dengan para tokoh-tokoh bangsa, para bapak-bapak bangsa bisa kita katakan yang berkeinginan tampil untuk maju ke posisi tertentu. Tetapi di lain sisi kita lihat Bapak Ibu, sangat ironis, akhlak perangai yang beliau munculkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, yang membuat Sumatera Barat kemarin bersedih tertangkapnya seorang caleg Bapak Ibu yang sudah 10 tahun membuat asusila kepada anak, melampiaskan kemaksiatan, keburukan perilakunya kepada anak kandungnya sendiri. Ini 10 tahun Bapak Ibu. Berapa banyak kasus-kasus itu sebelum pemilu kita lihat. Sudah jalan pemilu Bapak Ibu, banyak para tokoh bangsa yang kita lihat itu tidak menampilkan perilaku perangai yang tidak baik, membakar kotak suara, meminta kembali apa yang sudah ia berikan kepada masjid bantuannya. Sambutnya Bapak Ibu, dimintai, ayolah diagenyo ke masjid, ke musala, diambil. Inilah yang terjadi Bapak Ibu. Ini seputar dari latar bangsa kita. Kemudian kita lihat di daerah kita, Senembakan tercinta ini, kita lihat begitu memiriskan hati kita fenomena dan realitas yang terjadi sebelum Ramadan ini. Persoalan-persoalan tidak baikan itu merupakan aib kita bersama. Kalau Pak Cali sebagai kepala pemerintah di negara kita ini sudah memikirkan bahan caranya untuk menciptakan kebaikan-kebaikan sehingga ini menjamur di masyarakat kita. Sudah banyak program yang diberikan dan masih dilihat kekurangan dan munculkan perilaku yang buruk di masyarakat. Sudah dijadikan semacam bahan untuk mengevaluasi bagaimana caranya untuk perbaikan-perbaikan ke depannya. Kemudian lembaga pendidikan kita melahirkan kualitas yang mumpuni, melahirkan para pelajar yang mampu untuk menjadi contoh teladan yang baik. Sudah mengadakan pula evaluasi dan bagaimana ke depan program yang baik untuk dijalankan. Dan begitu juga para orang tua selaku pendidikan awal di rumah tangga
bapak dan ibu sudah pula bekerja keras bagaimana anaknya untuk bisa menjadi anak yang berguna, mengharumkan namanya, keluarga, masyarakat dan negara. Dan begitu juga kita lihat Bapak Ibu, tugas dan tanggung jawab masyarakat. Dan masyarakat pun sudah membaca bagaimana peran dan fungsi kita selaku masyarakat, sehingga mendorong anak-anak kita untuk melaksanakan kebaikan, untuk menjalankan sesuatu yang berada di koridor kebaikan. Nah, ini sudah dilakukan Bapak Ibu. Tetapi yang tidak baik muncul juga. Ini adalah ujian kita bersama. Ini tawaran kepada kita bagaimana kita mampu untuk bisa naik ke kelas yang lebih tinggi lagi. Ujian kelas itu Bapak Ibu. Seluruh persoalan itu, kalau kita pada saat sekarang ini, alhamdulillah kita berada di bulan suci Ramadan. Ini adalah waktu momentum yang paling tepat bagi kita untuk menyelesaikan seluruh perkara itu. Bagaimana harapan kita sebelum masuknya bulan suci Ramadan? 6 bulan sebelum masuknya bulan suci Ramadan, doa kita bersama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barikhna fi Ramadan. Ya Allah, beri berkahlah kepada kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Inilah Bapak Ibu, sebagaimana doa dan harapan para rasul, para ulama salaf terdahulu, para sahabat dan umat terdahulu merindukan bulan suci Ramadan ini dalam bulan penuh keberkahan, bulan maghfirah, bulan rahmat. Jauh-jauh hari dia merindukan ingin bertemu di bulan yang agung ini. Alhamdulillah pada kesempatan ini Bapak Ibu, Allah sudah menyampaikan umur kita. Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita bagaimana di bulan suci Ramadan ini, ibadah puasa yang kita laksanakan ini memang ibadah yang memang benar-benar berbeda dengan ibadah yang lain. Kalau kita lihat Bapak Ibu, seluruh ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, ibadah-ibadah yang Allah karajuan, merupakan ibadah yang mempunyai fadilah, keistimewaan, mempunyai keutamaan masing-masing. Lalu bagaimana di bulan suci Ramadan agak berbeda rasanya? Wajib para umat terdahulu Bapak Ibu, 6 bulan jauh sebelum masuknya bulan suci Ramadan, bakok begitu merindukannya datang bulan suci Ramadan kok. Jadi pertanyaan jawab, kenapa di dalam hadis Nabi mengatakan bulan Ramadan semuanya terkumpul di dalamnya? Bulan keberkahan, sayyidus suhur, penghulu dari segala bulan. Ini semuanya pada bulan Ramadan ini. Bapak katakan itu mana mereka menyambut Ramadan? Apa sebenarnya yang ada di bulan suci Ramadan ini? Jadi inilah yang dikatakan Rasulullah, kullu amali ibni Adam lah. Setiap ibadah yang dikerjakan oleh anak Adam adalah untuk dirinya. Al-hasanatu bi'asyri amthaliha. Ibadah yang ia kerjakan itu selain daripada ibadah puasa, Allah berikan ganjaran 10 kali lipat. Ila sab'imi'ati dhifi. Dan cukup ila Bapak Ibu, 10 kali lipat Allah berikan pahala kaki itu orang yang rajin beribadah kepada Allah. Sampai-sampai 700 kali lipat. Yaqulullah azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla berkata, illa siyam fa innahu li ana wa ajzi bi. Kecuali ibadah puasa. Ibadah puasa itu kata Allah, sesungguhnya ibadah milikku dan saya sendiri yang akan membalasnya. Jadi ibadah puasa yang akan ajar Bapak Ibu, ibadah yang kita persembahkan kepada Allah, ibadah yang kita berikan sepenuhnya kepada Allah, dan sesuka hati Allah yang membalasnya. Kalau ibadah selain daripada ibadah puasa 10 kali lipat sampai 700 kali lipat.
Apakah kita tidak menginginkan puasa yang kita kerjakan ini lebih dari 10 atau 700 kali lipat? Mana rancaknya? Kurang dari 10 kali lipat, 700 kali lipat, atau lebih? Mana rancaknya? Tentu kita menginginkan ibadah puasa yang satu ini, yang kali ini kita menginginkan ibadah yang lebih dari ibadah pahala yang Allah berikan berlipat ganda ini. Kenapa demikian Bapak Ibu? Kenapa Allah mengatakan ibadah yang akan siang hari tadi, ibadah yang kita persembahkan kepada Allah? Apakah ibadah yang akan sholat tidak kita persembahkan kepada Allah? Ibadah yang lain, zakat, infak, dan sedekah. Nah, inilah perbedaan fadilah, keutamaan, keistimewaan bulan suci Ramadan ini Bapak Ibu. Taraka syahwatuhu. Yang pertama itu dia mampu meninggalkan syahwatnya. Di waktu bulan suci Ramadan itu banyak ujian yang kita hadapi. Syahwat, keinginan kita. Kemudian apa lagi? Kenapa Allah memberikan pahala yang begitu luar biasa di bulan suci Ramadan ini? Wa ta'amu. Dia mampu meninggalkan makannya. Wa syarabu min ajli. Dan dia mampu meninggalkan minumnya demi berpuasa, demi melaksanakan ibadah yang begitu istimewa ini. Kemudian apalagi Bapak Ibu? Kenapa ibadah puasa ini ditunggu-tunggu oleh para nabi rasul, para ulama terdahulu? As-shaimun farhatan. Ibadah puasa memberikan dua kegembiraan. Farhatun ila fitri, kegembiraan orang yang melaksanakan ibadah puasa sewaktu dia berbuka. Ketika berbuka tadi begitu senang, sejuknya hati awak. Mampu kita menahan haus dan lapar seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan segala macam perbuatan yang tidak baik. Maka tadi sudah masuk untuk berbuka yang kita tunggu-tunggu. Dan kita merasakan bagaimana kelaparan, dan kita merasakan bagaimana kehausan, dan bagaimana kita bisa mampu menahan hawa nafsu kita ini. Bisa kita jaga, bisa kita kendalikan, sehingga dia tidak melaksanakan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah Bapak Ibu yang Rasulullah katakan ibadah yang sangat dirindukan itu. Yang kedua adalah farhatun inda liqa'i rabbi. Ibadah puasa yang begitu luar biasa ini, dia sangat mengharapkan orang-orang yang berpuasa itu, dia mengharapkan berhadapan, bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wala khalu fi masaimun atau yabu indallahi min rihil miski. Kemudian orang-orang yang berpuasa itu, dia sangat merindukan bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan aroma minyak kasturi. Inilah Bapak Ibu, ternyata ibadah puasa yang kita harapkan sebelum datangnya ini. Dengan arti kata, bagaimana kita mampu melaksanakan ibadah puasa ini, merubah perilaku kita, menjadikan perangai yang berbudi luhur. Orang yang merasakan bagaimana ibadah yang dia kerjakan ini, dia persembahkan kepada Allah, dan Allah sendiri akan membalasnya. Coba cari Bapak Ibu perbedaan ibadah puasa ini. Sholat yang kerajaan, sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib di masjid dan musala, kemungkinan ada orang yang melihatnya Bapak Ibu. Amal ibadah yang lain kita lihat, zakat, infak, dan sedekah. Kalau awak melakukan zakat awak, infak dan sedekah awak, ada orang yang menadikmu. Lagi-lagi ibadah ini Bapak Ibu, ibadah yang diketahui, ibadah yang dilihat oleh manusia. Ibadah haji dan umrah. Awak naik haji, awak pergi umrah, tidak kamu kan awak di siko yang tahu. Masyarakat di seluruh dunia pun mengetahui kita naik haji dan umrah. Inilah perbedaan ibadah puasa ini Bapak Ibu.
Kita ilustrasikan Bapak Ibu. Allah memberikan garansi yang luar biasa kepada orang yang berpuasa dengan keimanan, dengan perhitungan, dengan mengharapkan ridha Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan ampuni dosanya yang telah berlalu. Tak kalah punya anak Bapak Ibu. Anak wako di rumah elok parangai yang wak suruh minta tolong wak capek di karajoannya. Karajoan di rumah selesai. Yo bahasa giro anak wak tadi. Di luar, di lingkungan masyarakat, anak wak tadi pandai bakawan, pandai bagaua. Yang kadang dihormatinya, yang ketek disayanginya. Awak dana di sekolah, yo dapat juara lo anak awak, prestasi di sekolah. Rancak nilainya, patuh ke guru. Sakatiko Bapak Ibu pergi ke Solo atau ke pasar, nampak kawan awak tadi. Do kawan awak pergi ke pasar membeli baju raya anak. Ada mencari kawan awak membeli baju raya anak tadi, tengok tak anak awak tadi. Bani langsung tak tengok anak awak tadi. Bagi kira apa? Ini pertengahan Ramadan, nampak kawan awak ke pasar membeli baju raya anak. Dan nampak membeli baju raya anak tadi, tengok langsung anak awak. Dengan perangainya seperti itu di rumah, bakawannya dan akhlaknya baik di sekolah dan prestasinya yang torehkan, langsung tak kena anak awak. Mungkin langsung awak balik. Alun dia minta aja anak awak tadi di rumah lain, awak balik baju raya anak awak tadi. Kalau di masuk ngado, rasanya Allah berikan tak jirah, 2, 3. Banyak dibalik di orang tua. Asal leroak di rumah. Kue yang lama dawat ala takana aja orang kayak awak. Ya, nah, anu takana dewa ala tabayang di orang kayak awak. Kue yang lama dan awak. Seperti itulah Bapak Ibu. Kasih sayang Allah di bulan suci Ramadan ini. Orang yang melaksanakan ibadah puasa dengan iman dan mengharapkan ridha Allah. Tak tanggung-tanggung dari Tuhan. Inilah kesempatan bagi kita untuk menekan hawa nafsu kita, untuk memperbaiki kehidupan ke depan yang lebih baik, yang lebih bersahaja. Seketika kita sudah perbaiki diri kita, keluarga kita, masyarakat kita insya Allah, maka semuanya mulai dari pribadi masing-masing. Kemudian Bapak Ibu, yang perlu kita jaga, jangan sampai nanti ibadah yang wakarajuan, ibadah puasa Ramadan, kita tidak berpuasa secara totalitas. Apa maksudnya? Pernah Rasulullah bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, apakah engkau tahu orang yang muflis? Sahabat menjawab, ya Rasulullah, orang yang muflis adalah orang yang tidak mempunyai uang, tidak mempunyai harta benda. Rasul menjawab, orang yang muflis adalah orang yang mengalami ketekoran, orang yang mengalami kebangkrutan. Siapa itu? Orang yang bangkrut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu di yaumul mahsyar nanti Bapak Ibu, ada sekelompok orang yang bertanya kepada Allah. Jadi dari pembalasan nanti Bapak Ibu, kira-kira ada orang demo. Dan di dunia sewa demo. Jadi kalau cari kini Bapak Ibu, hasil dari KPU nanti ada makar, ada rencana-rencana seperti itu. Tapi kita bermohon agar nanti penyampaian hasil dari KPU RI akan memberikan dampak yang lebih baik, yang lebih bagus, memberikan kesejukan kita dalam bernegara ini Bapak Ibu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu ada orang demo, datang sekelompok orang, ya Allah, sewaktu hidup di dunia ambo rajin sholat, ambo rajin puasa, sholat sunat, sholat tahajud, sholat duha, tidak pernah mau tinggal. Ambo rajin puasa, puasa wajib, puasa sunat, ambo rajin zakat, infak dan sedekah. Datang lagi orang, ya Allah, sewaktu hidup di dunia ambo pergi umrah, pergi haji, lah sekian kali. Datang lagi sekelompok orang, ya Allah, sewaktu hidup di dunia
Ambo banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Bangkok kini nggak nampak di Ambo. Ini yang akan terjadi nanti Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu, ada orang datang, ya Allah, sewaktu hidup di dunia dia pernah menghina saya. Sewaktu hidup di dunia, ya Allah, dia pernah memfitnah saya. Datang lagi orang, ya Allah, sewaktu hidup di dunia dia pernah mencelakai saya. Jadi inilah yang Rasulullah katakan, wa man lam yada' qawla zuri wa amala bihi. Siapa yang berpuasa tetapi dia tidak mampu menahan ucapan dustanya. Siapa orang yang berpuasa tetapi dia tidak mau menahan perbuatan dustanya, perbuatan yang tidak baik. Falaysa Allahu hajja fi ayyada'a ta'amu wa syarabahu. Dan Allah tidak akan sudi menerima puasanya walaupun ia menahan dari haus dan lapar. Jadi Bapak Ibu, ini yang akan terjadi. Kita memahami ibadah puasa adalah ibadah fisik kita. Kita hanya memahami di bulan suci Ramadan, ibadah puasa ini ibadah jasmani kita. Hanya puasa dari menahan haus dan lapar, puasa menahan syahwat. Tetapi kita tidak mampu memberikan nilai-nilai puasa di dalam kehidupan kita. Tidak puasa pula mata kita, tidak puasa pula pendengaran kita, dan tidak puasa pula perilaku kita dalam kerjaan-kerjaan yang tidak baik insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah yang Rasulullah katakan, kam min shaimin laisa lahu min siyam ila al-ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa tetapi dia tidak menerima amal ibadahnya kecuali ia mendapatkan haus dan lapar saja. Jadi Bapak Ibu, di bulan suci ini, di tahun ini, kita sangat mengharapkan ibadah puasa kami ini menjadi ibadah puasa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mampu melaksanakan ibadah-ibadah yang lebih banyak, yang lebih baik lagi di bulan suci Ramadan ini. Mari kita banyak membaca Al-Quran, sholat sunnah. Mari kita membenahi kehidupan kita, terutama untuk menaikkan hawa nafsu kita. Bagaimana kita memberikan peluang-peluang kebaikan di dalam kehidupan kita. Karena seluruh kebaikan kita itu, kata Rasulullah, as-shaimun, dan puasa yang kita kerjakan, wa qiraatul Quran, dan Al-Quran yang kita bacakan itu, syafa'an, dia akan memberikan syafa'an lil abdihi yaumal qiyamah. Puasa yang kita kerjakan, ibadah membaca Al-Quran yang kita kerjakan itu, dia sudah standby. Nyolah siap Bapak Ibu untuk menunggu awak. Ya Allah, manusiamu sewaktu hidup di dunia dia rajin membacaku, kata Al-Quran. Di mana gini dan nampak awak ditanya dengan amal ibadah Al-Quran yang awak baca tadi. Ya Allah, manusiamu masih fulan, bakal nak nampak ada apa gini. Bagi orang yang rajin melaksanakan ibadah puasa, ibadah itu yang akan mencari kita. Jadi inilah pada malam Ramadan hari ini, sosial Ramadan kita, mudah-mudahan semangat dan harapan kita sebelum masuknya bulan suci Ramadan, dan kita sudah merasakan 10 malam kedua di pertengahan bulan Ramadan ini, sebagaimana harapan kita bersama, dan Allah katakan dan Allah berikan garansi yang lebih baik lagi, lebih besar lagi kepada kita di penghujung surat Al-Baqarah ayat 183 itu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikianlah, banyak maaf, mudah-mudahan kita kembali pada tahun ini menjadi manusia yang seperti dilahirkan, karakter kosong yang akan diisi dengan kebaikan-kebaikan. Semoga amal ibadah kita diterima Allah, dan dosa kita yang tahun lalu Allah ampuni. Inilah harapan kita bersama. Demikianlah, banyak maaf. Nuqallami ya masyurun bila salihat fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak yang telah memberikan tausiah pada kami.